Mantap. Kembali lagi di channel YouTube kami XBND channel ya. Di sini kami akan menceritakan ulang tentang perjalanan kami dari rencana sampai ke hari hanya. Jadi perjalanan rencana awal itu pas kurang satu mingguan itu kami udah merencanakan untuk puncak ke Gunung Minyan itu. Dan waktu kita jalan kan ya, nah futsal kita kan punya grup ya, lingkungan sinian lah, rumah gitu. Nah pas habis futsalan ini agendanya mau kemana lagi gitu loh, kan ini agenda futsalannya udah selesai dan kita udah rembuk juga. Terus kayaknya di Gunung Minyan bagus ya. Nah pas itu dari rencana awal itu, hambatan yang pertama yang kita hadapin, kaki teman saya yang di sebelah ini pas nggak bisa jalan gitu loh. Maksudnya gimana ya, kayak luka lah gitu. Kalau misalkan secepatnya mau mendaki juga nggak akan bisa gitu loh, karena luka gitu, cedera lah habis jalan itu. Nah itu kan 1 minggu setelah jalan kan ya? 1 minggu setelah berjalan. Iya, rencananya kita mau berangkat. Nah akan tetapi gitu, karena nunggu sembuhnya kakinya teman saya ini. Nah terus ya udah 1 minggu aja wis. Rencananya kan tiga hari sesudah futsalan kita akan berangkat ke Gunung Minyan. Dan tapi pas karena kondisinya masih belum sembuh, jadi kita batalin lah, kita undur. Sebenarnya udah janjian sama grup yang lainnya dari temennya dan gitu. Kita cuma awalnya kan rencananya kita berangkat 6 orang. 7 orang. Saya, terus kakak, terus dia, Esa, terus Fendi, terus Mas Dio sama Mas Faurul. Nah itu. Nah setelah itu udah mau berangkat, tapi kondisinya kakak masih gak memungkinkan untuk berangkat. Ya udah kita pending aja wis. Ya udah grup yang di sana biar berangkat dulu lah, nggak apa-apa gitu. Pun kalau misalnya nggak bareng-bareng kan nggak ada masalah gitu loh. Kita juga nggak bisa memaksakan kondisinya kakak juga buat gimana ya. Ini kan acaranya grup bola dewe gitu loh. Nah setelah itu udah yang grup itu berangkat, terus 1 minggu lah udah ngelewatin hari itu masih belum, ya udah mendingan lah, singkatkan udah mendingan. Pokoknya gimana ya, kayak yang sebenarnya kita nggak boleh kesana gitu loh. Nah hari kemarinnya, terus hari apa ya kita berangkat ya, hari Rabu. Nah ya itu awalnya kita rencana Sabtu malam Minggu itu kita mau berangkat. Terus kita pending ya, permasalahannya sama, terus mau dipending lagi hari Senin juga. Berhubung yang banyak yang nggak bisa gitu loh, banyak yang nggak bisa, kayak
Ersa juga nggak bisa, kayak siapa aja ya gitu ya, nggak bisa. itu nggak bisa, jadi kita undur lagi. Nah dari Senin itu kan kita udah mundur, terus hari Selasanya cuaca itu sangat bersahabat gitu loh, sangat bersahabat banget gitu loh. Kalau misalkan kita berangkat hari itu juga ya enak gitu loh jalannya kita, pendakiannya kita. Nah pas hari Rabu kita mau berangkat, hujan lebat banget dan udah siap semua kan ya, kita udah siap semua gitu loh. Ada kalau misalkan dari 7 ini ada 1 yang udah berangkat ke Bali karena pekerjaan, oke lah gak apa-apa gitu. Nah, terus hari hanya itu udah mau berangkat, udah siap semua, udah packing semuanya, hujan lebat banget, kayak nggak memungkinkan kita buat kesana gitu. Dan satu orang ini yang Mas Warul ini bilangnya kalau misalkan hujan nggak usah gitu loh, nggak usah maksa naik gitu loh. Dan tapi udah niatnya kita udah gimana ya, udah terencana kan, udah terencana itu, jadi kita memaksakan ke sana. Jam 12 kita ngumpul ya. Jam 12. Ya, jam 12 kita ngumpul di sini di rumahnya kakak. Terus nungguin hujan juga. Nungguin hujan sampai sekitar jam asar, jam 3. Iya, jam 3 habis asar itu. Nah, hujan udah nggak reda-reda gitu loh. Terus gimana ini, masa mau dipending lagi gitu loh. Dan juga kita kan juga bawa anak yang mungkin bisa dibilang anak kecil lah gitu loh, yang pemula juga gitu loh. Bilangnya, Mas kalau misalkan besok itu malam Jumat gitu loh, jadi aku nggak berani kalau misalkan besok gitu. Jadinya udah rundingan semuanya, udah rundingan gimana enaknya nih, apa maksa berangkat apa kita mundur lagi gitu loh. Nah kita sempat mikir kalau misalkan kita diundur lagi, udah peralatan udah gimana ya, udah siap packing, siap bawa semua, udah siap berangkat gitu. Nah itu kita mikir 2 kali, ya udah. Terus teman saya ini, si pemula ini bilang, ayo wis kita maksa, kita pakai mantel. Berhubung kita pakai mantel waktu itu ya kakinya. Nah itu mungkin bukan jadi hambatan lah, karena kita itu berani terobos karena niat dari awal juga gitu. Nah terus kita berangkat dari rumahnya Butimu ya, dari rumahnya saudaranya si kakak. Dari situ itu udah cepat terang, bentar tapi terang. Kita alasannya mau lewat sana, awalnya sih karena katanya infonya itu ada jembatan ya, ada jembatan buat melintasi ke Gunung Winyan itu gitu loh. Nah terus udah oke dah, kalau misalkan kita mau buka jalur, oke kita lewat sana gitu. Nah pas kita mau berangkat udah perjalanan juga, nyampe di sungai kita tuh bingung gitu loh, kok nggak ada jembatan, nggak ada akses ke itu nyebrang ke jalur yang mau dituju gitu loh. Itu jadi kita bingung, masa mau nerobos sungai, nggak mungkin. Kita di carrier juga, bawaannya juga gimana ya, kalau misalkan kita maksa lewat sungai, kita nggak tahu sungainya itu dalam apa enggak ya, intinya nggak memungkinkan lah gitu loh. Itu hambatannya.
yang dialami sama kita pas waktu pendakian. Nah terus udahlah kita cari-cari dulu, ini kayaknya nggak bisa kita buka jalur ini, nggak bisa gitu, kita nggak bisa. Ya udah kita cari ke timur ya, kita arah mana? Timur kan? Ke timur. Nah ke timur cari Pas ke timur jauh mungkin ada kalau nggak salah tuh sekitar 2 kilo sampai 3 kiloan lah. pas Itu aja lewat medannya itu seperti di video yang udah di upload, lewat sawan gitu loh, sama juga ada kayak sungai parit lah gitu. Kita loncati juga. Nah tenaganya kita gitu habis di situ gitu loh, tenaganya kita udah habis di situ, jadi udah banyak terkuras di sana, mikir gimana ini jalurnya. Nah terus kita terus cari jembatan, mungkin ada jembatan di pinggir sungai itu. Nah pas lama-lama udah jauh kita nyari, kita tembus ke jalur yang sesuai biasanya kita orang-orang daki lah gitu loh. Kita di lewat jalur patung tangan itu ya, di jalur utama Kalibaru Etam Kidul kan jalur buat Kalibaru itu dia lumayan gitu. Nah patung tangan pastilah tahu lah semuanya patung tangan di mana gitu. Itu kan ada gang patung tangan ini, ada gang masuk. Nah itu di sana kita lewat baru gitu. Nah udah situ udah capek semua dah, kayak gimana ya, udah mikir bawa barang gimana ya, barang banyak juga, ada pemula juga. Akhirnya kita banyak istirahat gitu. Nah, kita udah masuki dekatnya patung tangan tuh ya. Terus ada kami kan sempat tanya ke itu warga sekitar kalau selain akses dari itu apa patung tangan ada lagi apa enggak gitu. Iseng-iseng tanya ke warga, kok dari warga jawabnya kok ada mas, ini sebelah sini. Apa daripada sampai lewat ke patung tangan mending lewat sini gitu katanya. Jadi ya terpaksa lewat situ, ya aksesnya lumayan ya, ya, sampai kayak gimana ya, ngelewatin jembatan goyang, bener-bener ya bambu gitu loh di bawah jembatan, terus digantung terus goyang gitu dilewati. Ya gimana ya takut lah gitu, ya takut jebol lah gimana gitu. Nah terus kita udah naik juga, udah ngelewatin jembatan itu, kita naik. Terus sana juga si yang tahu jalurnya juga bingung pertama, ini kok mana ya jalurnya, yang oh kesana. Ya udah kita ikutin yang tahu lah gitu loh. Nah udah ngelewatin sana, kita nyampe di pos 1 gitu. Kita pos 1 udah, kita istirahat dulu di sini beberapa menit gitu loh. Udah kan berhubung hujan juga, jadi jalanannya tuh licin banget gitu loh. Kita juga harus hati-hati juga naiknya. Terus kita naik habis dari pos 1 kita naik lah, di mau nyampe di pos 2 gitu. Denger tuh suara anjing banyak banget, kayak yang celeng kayak yang apa, ngejar celeng gitu loh. Tapi kamu apa sih gitu, yang termasuk yang tapes, celeng tapes celeng nersa, celeng tapes. Nah itu udah banyak, kita kaget, sempat
mungkin kok pas ada kita di situ mereka tuh rame gitu loh, apa kita itu ganggu atau gimana, apa ada sesuatu gitu loh, kita nggak tahu, sempat diem juga ya, intinya dari kita juga takut semuanya gitu loh ya, takutnya tuh ya terjadi apa-apa lah, kan nggak enak juga kan gitu. Jadi waktu itu kan kami ya yang ngajak, oh udah nih kami sini aja wis gitu, daripada di atas itu bahaya gitu. Tapi kita juga udah wah karena di sini kita sia-sia gitu, tinggal capeknya aja gitu. Kita maksa naik, nah, kita maksa naik nyampe di pos 2. Di pos 2 itu kita maghrib ya, ya Azan maghrib. maghrib berhenti sebentar dari pos 2. Karena udah pamitan kita ya adatnya lah gitu, pamitan adat ya nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi kita di sana di pos 2 udah nyemil ya buat ngisi tenaga lagi gitu, yang udah terkuras, nyemil minum juga. Nah dari situ kita berangkat habis azan dan kelihatan tuh di atas itu kabut banget gitu loh, kayak wis kok kayak dia ya kayak gimana ya, kayak mistisnya itu ngena gitu loh. Nah si pemula ini takut gitu loh ya, kita sebagai kalau misalkan di sana masnya dia, kita nenangin dia biar gak takut lah. Dia maksa buat gimana ya, ngasih ditali pakai rafia gitu, pakai rafia. minta katanya mulai dari depan minta paralel, Nah ditali satu sama lain katanya, biar bahwa takutnya hilang gitu katanya, biar nggak diambil sama penunggunya katanya. nah itu udah ya, memang pemandangannya bukan ya gimana ya, serem memangnya pas maghrib juga, pendakian malam juga udah ya, kita nyusun informasi. Kebetulan si kakak ini di depan, terus belakangnya itu adiknya si dia, terus saya ini di tengah dan aku di belakangnya, dan belakangnya lagi itu Bandi gitu. Nah pas dari situ kita malam udah gelap banget, ke atas sudah daki. Kebetulan kabut tuh tebel banget ya, kita awal masuk aja udah kabut gitu loh, udah sempat kok takut gini gitu loh mau mendaki gitu. Tapi gak apa-apa lah, udah niat dari awal kan kita daki. Sebelumnya kenapa kita berlima gitu loh, karena yang si Mas Dio itu gak jadi ikut karena ke Bali. Yang kedua ini Mas Faurul, di hari hanya itu dia down, kondisinya sakit gitu loh, jadi gak bisa memaksakan buat naik gitu. Nah terus lanjut lagi di awal itu kita naik udah ya gak paralel udah ya, kita udah ngeyakinin dia buat nggak usah takut lah, kita kan cuma namu di sini gitu loh. Yang penting kita sopan, yang penting kita jaga omongan juga gitu, bukan tempatnya kita di sana gitu. Kita naik, nah pas setengah perjalanan kita ngelewatin sumber yang kita lewatin itu, terus si Pendi itu bilang gimana ya kak Jawanya tuh, mosok iki jalure, cepet bingung gitu loh, karena keadaan kabut juga, medannya juga kayak gitu, bingung. Sempat kena bentak ya Sa, sempat kena bentak sama Esa, sing kena kamu men, wes gimana ya, kita udah karena capek, udah
gimana ya, udah setengah perjalanan ya, udah di atas pas Wendy bilang kayak gitu. Oh ya udah, oh iya kanan. Alhamdulillah juga langsung ingat si Wendy gitu. Ingat, alhamdulillah melanjutin perjalanan. Nah kita banyak istirahat itu pas di tanjakan, karena juga nahan jalanan yang licin banget itu, capek banget gitu, menguras tenaga banget gitu buat ke atasnya. Kita banyak istirahat. Nyampe di sana itu sekitar jam setengah 8 jam 8 ya, jam 8 itu udah kabut banget wes, tebel gitu, nggak bisa ngeliat itu jarak center itu cuma berapa meter gitu, nggak bisa nembus jauh gitu ya, meskipun center yang besar kan ya, meskipun center yang besar itu nggak bisa nembus gitu. Nah dari situ udah bangun tenda juga, cari kayu, berhubung hujan juga, kayunya nggak hidup, pokoknya kayunya dibakar nggak hidup gitu. Udah nggak usah hidupin lah. Terus malamnya berhubung tendanya itu seadanya, kita tidur tendanya seadanya. Terus malamnya itu hujan terus banget ya, sampai tenda 2 kan, tenda 2 yang tendanya saya itu isi 3, Pendi, saya sama Esa, terus yang satunya ini kakak sama dia gitu. Nah semua tendanya itu bukan bocor ya, cuman ya ngerembesnya itu parah gitu, sampai kayak bocor gitu. Nah terus apesnya lagi, tendanya si kakak sama dia ini fibernya patah. Nah patah jadi peok gitu loh. Kalian pasti udah lihat lah videonya yang sebelumnya, itu peok gitu, kayak piramid gak jadi gitu loh. Nah terus habis gitu udah tidur, malamnya tidur, udah makan juga ya, kita tidur. Kalau aku sendiri sih tidurnya bisa dihitung jam lah, tidur 2 jaman lah. Nah si Ersa juga gak bisa tidur, kataku ya takutnya kenapa-napa kan, tanyain kenapa gitu, bilangnya ngenteni celeng ya Ersa. Nah itu terus sampai pagi, sampai jam 3:30 itu bangun. Kamu bangun juga kan? Nah bangun juga, semuanya bangun kecuali si dia masih tidur kayaknya ya. Oke itu dia masih tidur, yang lain udah Pendi juga tidur. Kita cuma bertiga di situ, udah gak bisa tidur karena tenda juga kebanjiran, jadi udah gimana ya, udah mepet-mepetan tidurnya, udah wis gak usah tidur gitu, nggak akan bisa tidur gitu, karena basah juga. Nah, terus udah di sana jam 7 itu masih kabut tebel banget, nggak bisa lihat apa-apa juga, tapi udah agak terang gitu. Nah terus baru buka kabutnya itu sekitar jam 12. Oh iya jam 12, aku ingat itu jam 12 itu udah bilang teman-teman semua ini, udah sepakat kalau kan jam 12 kabut masih belum buka, kita maksa turun gitu. Dan alhamdulillah sempat 1 jam kabut kebuka, sempat lihat pemandangan juga. Udah ya intinya
meskipun nggak lama lihat pemandangannya gitu, kita tuh ngerasa oh alhamdulillah kita berhasil gitu, muncak ke sana, sempat foto juga, sempat lihat-lihat juga gitu. Nah selanjutnya itu kita udah turun, udah sekitar jam berapa ya kita turunnya, jam 2 ya, iya jam 2 nyampe rumah sini itu jam setengah 5. Setengah 5 maghrib. Karena juga nunggu apa goncengan itu kan, jemputan itu, jadi lama nunggunya lah gitu. Kalau misalkan turunnya kita ya lumayan cepet gitu loh. Dan anehnya lagi ya entah gimana ya, kita naik itu medannya kayak yang gimana ya, susah gitu loh, buat dilewatin tuh susah medannya. Tapi pas kita turun itu kok kayak gini gitu loh, medannya kok mudah gitu loh. Padahal tadi malam juga kita kayak susah banget gitu. Apa mungkin faktornya udah malam juga, sama habis hujan, sama kabut juga gitu. Mungkin dari faktor itu. Nah terus kita jam 5 nyampe rumah masing-masing, kita mampir sini dulu. Nah terus si Mas Paul ini kebetulan datang ke sini juga gitu loh, nyambut juga. Nah tapi karena barusan ada kesalahan teknik, oke lanjut. Pas kita nyampe di sini, Mas Paul bilang kalau misalkan di Gunung Minyan itu ada yang meninggal gitu loh. Sebenarnya bukan meninggal gara-gara apa ya, orang yang punya ladang di sana itu meninggal entah karena apa, entah karena tua kan ya, entah karena tua gitu. Pantesan kok kita tuh naik kayak yang banyak halangan gitu loh. Dan itu masih baru-baru, dia meninggalnya tuh masih baru-baru, sekitar 1 bulanan gitu. Nah pas itu juga aku kaget kalau misalkan Mas Mauro bilang kalau misalkan pas hari hanya aku ngomong gitu ke kamu, kalian pastinya nggak akan jadi naik, jadi berangkat gitu. Nah jadinya ya alhamdulillah lah Mas Mauro juga ngerti kalau misalkan ya dibilang penakut sih enggak, tapi berhubung gimana ya kayak gitulah gitu. Nah itu saja cerita dari pendakian jalur Minyan. Disarankan kalau misalkan ke jalur Minyan itu jangan pas waktu hujan, nggak bakal dapat apa-apa. Ya mungkinan dapat kabut doang ya, kabut tebel, disarankan ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapat sensasinya dari kabutnya itu ya nggak masalah sih gitu, terserah kalian juga. Udah mau menambahkan? Cukup dari kami berempat di sini karena personilnya lagi keluar gitu. Sekian cerita dari pendakian kami, ekspedisi kami di jalur Gunung Minyan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian jangan lupa like, komen, share, subscribe.